Halo teman-teman, gimana kabarnya kalian hari ini? Kembali lagi di YouTube channelnya Yudi Phrase. Kali ini aku mau bahas lagi tentang keperawatan di Jepang. Dan kebetulan kemarin beberapa hari yang lalu ada subscribers yang tanya tentang apa sih kelebihan dan kekurangan bekerja di Jepang daripada bekerja di Indonesia. Jadi aku mau bahas kelebihan dan kekurangan kerja di Jepang. Yang pertama kita bahas tentang kelebihannya dulu ya. Jadi memang kalau ditanya kelebihan dan kekurangan kerja di Jepang itu apa, itu pasti setiap orang yang kerja di Jepang punya pendapat masing-masing dan punya opini masing-masing. Tapi untuk kali ini sesuai dengan pendapatku sendiri kayak gimana akan aku sharingkan di kesempatan kali ini. Jadi kelebihannya adalah yang pertama yang pasti adalah gajinya lebih besar daripada bekerja di Indonesia. Itu udah pasti. Sebagai perbandingan, kalau kita kerja di Indonesia, misalkan sebagai perawat di Indonesia, per daerah mungkin beda-beda. Cuman kalau kita mau samakan, sama ratakan misalkan nih. Ini misal ya, misalnya di Indonesia 3 juta rupiah, di Jepang bisa 10 kali lipatnya. Bisa sampai maksimalnya 10 kali lipat, bisa 5 sampai 10 lah. Misalkan 3 juta berarti di Jepang bisa sampai 25 sampai 30 juta gitu. Lumayan besar dan itu salah satu kelebihan dibanding bekerja di Indonesia. Dan itu yang mungkin salah satu daya tarik terbesar ketika kita mau bekerja sebagai perawat di Jepang. Dan yang kedua adalah teknik keperawatan dan juga sarana-sarana serta fasilitas kesehatan di Jepang yang lebih modern daripada di Indonesia. Itu bisa jadi salah satu hal yang menarik dan bikin kita tertarik untuk bekerja di Jepang. Kayak misalkan aku waktu kerja di rumah sakit itu, di rumah sakitku itu pakai alat jarum infus yang ada klepnya. Jadi kalau di Indonesia aku belum pernah ketemu sih sama yang jarum infus yang seperti itu. Mungkin ada, cuman aku nggak pernah pakai yang kayak gitu. Akhirnya waktu di Jepang lumayan kaget juga waktu nginfus, dikasih lihat perawat senior yang lagi nginfus jarum infusnya ketika masuk ke pembuluh darah, tapi darahnya nggak keluar kemana-mana walaupun mereka nggak menekan pembuluh darah yang di atasnya. Jadi mereka hanya tinggal masukin aja jarumnya tanpa nekan pembuluh darah. Kayak misalkan kalau di Indonesia sih, waktu zamanku dulu ya, itu kita perlu tekan pembuluh darah yang di atasnya supaya ketika masukin jarum infusnya nggak akan keluar darah kemana-mana gitu. Tapi itu karena ada klepnya dia bisa tanpa nekan pembuluh darah yang di atasnya. Itu keren juga sih, lebih nggak ribet gitu. Terus ada juga alat misalkan kalau di ruanganku dulu juga pernah ada bladder scan namanya. Bladder scan tuh misalkan kalau kita ada pasien yang pakai selang kateter untuk ngeluarin urinnya tapi ternyata tersumbat, atau misalkan dia habis operasi pakai kateter terus habis itu dilepas kateternya ternyata selama beberapa jam atau setelah berapa menit kita lepas kateternya dia nggak mau keluar dengan alami air kencingnya, kita bisa cek bladder scan itu ternyata masih ada di kantung kemihnya, jadi dia nggak bisa keluar, berarti masih belum bisa kalau kita copot sekarang gitu. Jadi misalkan kita cek dengan bladder scan masih ada 500 cc di kandung kemihnya, berarti belum bisa keluar dengan lancar seperti normal gitu. Perlu tindakan yang lain. Dan bladder scan itu kecil, cuman seperti ayat tembak yang untuk termometer itu, dan itu pun harganya 50 juta gitu. 500.000 yen. Itu sekitar 50-60 juta kalau dirupiahkan. Dan masih banyak lagi alat-alat medis lain yang baru aku lihat dan baru aku pelajari di waktu kerja di Jepang. Terus yang ketiga,
kelebihan bekerja di Jepang, kita juga bisa pelajari berbagai budaya dan kebiasaan kerja di Jepang. Karena di Jepang itu kan terkenal dengan etos kerja yang tinggi, harus tepat waktu, juga harus selalu semangat untuk bekerja. Terus yang keempat adalah ketika kerja di Jepang sebagai perawat, kita harus bisa berkomunikasi dengan orang lain dalam berbagai, bukan dalam berbagai sih, cuman dengan berbagai profesi-profesi yang lain. Misalkan kita komunikasi sama dokter, kita komunikasi juga sama farmasi, kita komunikasi juga sama rehabilitasi medis, terus kita komunikasi sama bagian ronsen atau bagian yang lain, gizi misalkan. Semuanya kita harus pintar komunikasi. Misalkan waktu ada conference, kalau dulu waktu di rumah sakit, aku kerja di rumah sakit itu ada conference di mana semua profesi itu kumpul untuk membahas pasien yang akan kita tangani dalam 1 minggu ke depan sama 1 minggu ke belakang. Misalkan ada jadwal operasi pasien di 1 minggu ke depan, itu siapa-siapa aja, pasien ini apa-apa aja, kita conference-kan dengan dokter. Dokter juga ada di situ. Yang mimpin conference-nya juga dokter. Terus nggak cuman perawat yang ada, tapi semua kalangan profesi datang ke situ juga, dan dia mengutarakan pendapatnya. Terus nanti kalau seperti ini bukannya lebih baik atau gimana. Terus yang 1 minggu sebelumnya juga kita bahas, pasien ini udah dioperasi seperti ini, perjalanannya sudah sampai segini. Oh ya, berikutnya kita harus menghubungi ke rumah sakit rehabilitasi misalkan. Kita butuh bantuan untuk ngirim pasien itu ke rehabilitasi supaya rehabilitasinya lebih bagus gitu. Jadi seperti itu. Itu kelebihan-kelebihannya mungkin ya. Tapi mungkin ada kelebihan-kelebihan yang lain, tapi aku nggak bisa sebutin di video kali ini. Mungkin kalau misalkan teman-teman yang di Jepang sebagai perawat, kerja di Jepang sebagai perawat, bisa tambahin kelebihannya apa di kolom komentar. Terus kita bahas yang ke poin kedua, yaitu kekurangannya. Kekurangannya juga lumayan banyak ternyata. Kalau dari menurutku sendiri sih, kekurangannya itu yang pasti, yang pertama, kita jauh dari keluarga karena kan di luar negeri. Jauh dari keluarga itu nggak enak banget. Kalau ada apa-apa, kalau misalkan kita kangen sama keluarga, misalkan kangen sama orang tua, kita susah untuk mau ketemu langsung. Kita harus misalkan cuman dari video call, cuman dari SMS, atau bukan SMS siapa ya, dari sosial media gitu. Kayak gitu. Terus yang kedua, komunikasi dengan orang Jepang itu sulit banget. Apalagi kalau kita nggak bisa ngomong bahasa Jepang dengan lancar, dan kita susah nangkep apa sih yang diomongin orang Jepang itu bakalan susah kita komunikasinya. Apalagi ini sebagai poin ketiga juga bisa jadi poin ketiga juga ya. Di Jepang itu masih menganut senioritas. Jadi kalau misalkan kita baru masuk ke tempat kerja dan kita masih baru, kita itu masih dianggap bukan apa-apa gitu. Jadi kita masih junior, kita belum terlalu tahu apa-apa. Jadi kita harus lebih banyak komunikasi dan lebih banyak konsultasi sama senior kita. Apa-apa kita harus tanya, apa-apa kita harus izin. Misalkan, boleh nggak aku gini. Boleh nggak aku nanti belajar ini, ajarin dong yang ini. Jadi kita harus pintar komunikasi. Tapi nggak semua orang pintar untuk, atau bisa, atau bersedia untuk berkomunikasi seperti itu. Jadi banyak orang yang malah jadi stres, pressure-nya tinggi juga di tempat kerja. Bahasa Jepangnya belum kuat, belum bagus, belum paham benar, tapi udah harus punya atau pegang tanggung jawab yang besar gitu kan, susah. Dan ini berarti masuk ke poin berikutnya juga, poin yang keempat. Kalau belum lulus, pressure-nya itu lebih besar.
maksudnya pressure-nya lebih besar itu untuk karena kita harus belajar sama harus bekerja. Jadi kita dituntut untuk bekerja, menuntut fisik juga. Kita harus dituntut untuk belajar, kita dituntut untuk menguras otak kita juga. Karena kalau kita nggak lulus ujian nasional keperawatan di Jepang, nantinya kita bakalan kayak gitu-gitu aja, nggak dianggap sebagai perawat yang sebenarnya di Jepang gitu. Tapi walaupun kita udah lulus, nggak berarti kita lepas dari pressure lagi. Kita malah lebih lagi dalam lagi pressure-nya karena tanggung jawab kita kepada pasien dan kepada pekerjaan kita itu lebih besar. Kayak misalkan aku tuh udah pernah ditanggung jawabkan untuk memegang pasien dari pertama dia masuk rumah sakit sampai keluar rumah sakit. Jadi semuanya aku yang ngambil, terus aku ngurus apa-apanya. Kalau misalkan ada masalah, pasti aku yang ditanyain. Misalkan ada dokter yang nanya ini gimana, nanti dokternya yang nyari aku. Jadi itu yang kemungkinan orang mungkin jadi pressure yang tinggi waktu kita kerja di rumah sakit. Itu aja mungkin beberapa yang kekurangannya seperti itu. Ya kalau dibilang intinya kerja di luar negeri itu seru sih. Karena banyak tantangan. Terus ada juga yang kemarin tanya kalau di Jepang kerja sebagai perawat bisa gak sih kerja jadi perawat di OK atau misalkan kerja jadi perawat anestesi. Itu bisa banget karena aku pernah juga ketemu sama senpai yang kerjanya di perawat OK. Jadi perawat OK. Jadi gak ada menutup kemungkinan kalian bisa kerja di OK jadi perawat anestesi juga. Bahkan aku dulu juga pernah ditawarin untuk kerja di bagian instalasi gawat darurat. Cuman harus punya berapa tahun dulu baru ada sertifikat lagi untuk ngikutin tes lagi baru bisa ke IGD gitu. Karena gak semua orang bisa kerja di IGD. Kayak gitu. Nah, cukup situ aja sedikit sharing dari aku. Semoga semuanya bermanfaat. Teman-teman yang mungkin masih ada sesuatu yang ditanyain atau pengen lebih ngerti lagi, lebih paham lagi tentang keperawatan di Jepang, silahkan tulis di komentar di bawah. Dan jangan lupa sharing dan like video kali ini kalau kalian suka, dan subscribe channel ini. Tunggu video-video yang berikutnya. Nanti aku juga, karena di Jepang ini udah lebih bebas dari sebelumnya karena kegawat daruratan akibat pandemik virus corona udah dicabut dan udah dibebaskan. Kita bisa keluar dari rumah. Jadi kita bisa ketemu sama teman-teman yang lain. Jadi aku rencananya mau interview teman-teman yang lain juga, sama senpai-senpai yang lain yang kerja di Jepang sebagai perawat. Thank you udah nonton sampai akhir, dan tunggu terus video berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Halo teman-teman, gimana kabarnya kalian hari ini? Jangan dilihatin.